Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almika Bayan dengan NPM 073824111065. Jadi, pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai bahan galian industri yang mencakup pengertian, peranan dalam pertambangan, klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Minerba, pemanfaatan, pengolahan, serta keterkaitannya dengan jenis batuan. Jadi apa sih itu bahan galian industri? Bahan galian industri merupakan mineral atau batuan non-logam yang dimanfaatkan terutama karena sifat fisik dan kimianya, bukan karena kandungan logam yang berada di dalamnya. Jadi bahan galian ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dan konstruksi seperti pembuatan semen, keramik, kaca, dan produk industri lainnya. Nah, setelah mengetahui pengertian atau definisinya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peranan bahan galian industri dalam kegiatan pertambangan. Nah, dalam industri pertambangan, bahan galian industri berperan sebagai komoditas tambang non-logam yang memiliki nilai ekonomis. Bahan galian industri menjadi bahan baku utama bagi industri hilir seperti industri semen, keramik, dan kaca. Selain itu, bahan galian industri juga mendukung kegiatan operasional tambang, misalnya batu kapur dan dolomit untuk menetralisasi air asam tambang, serta bentonit sebagai lumpur pemboran atau fluida. Secara keseluruhan, bahan galian industri berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan keberlanjutan industri pertambangan nasional. Kemudian klasifikasi bahan galian industri pasca perubahan Undang-Undang Minerba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahan galian industri diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, mineral logam seperti emas, tembaga, nikel, dan bauksit. Kemudian yang kedua, mineral bukan logam seperti kaolin, pasir kuarsa, feldspar, gipsum, dan fosfat yang sebagian besarnya termasuk dalam bahan galian industri. Kemudian yang ketiga, batuan seperti batu kapur, andesit, granit, pasir, dan tanah liat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, batu bara sebagai sumber energi fosil. Nah, dalam klasifikasi ini, bahan galian industri umumnya termasuk dalam kelompok mineral bukan logam dan batuan. Kemudian pemanfaatan bahan galian industri dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang konstruksi dan infrastruktur seperti batu kapur dan juga dolomit yang dimanfaatkan untuk bahan baku semen dan stabilisasi tanah. Kemudian pasir kuarsa menjadi beton, kaca, dan bahan abrasif. Dan gipsum yang dimanfaatkan untuk plafon, papan partisi, dan plester dinding. Dan yang kedua, dalam bidang industri manufaktur, kaolin dan feldspar dimanfaatkan dalam pembuatan keramik, porselen, dan juga kaca. Nah, kaolin dan talc juga dimanfaatkan sebagai filler pada cat, plastik, dan juga karet. Kemudian yang terakhir, pada mika dimanfaatkan dan digunakan sebagai isolator listrik dan bahan tahan panas. Yang ketiga, dalam bidang energi dan teknologi. Nah, silika digunakan untuk panel surya, semikonduktor, dan juga serat optik. Kemudian grafit dimanfaatkan pada elektroda, pelumas, dan baterai lithium ion. Yang keempat, dalam bidang lingkungan, ada zeolit dan bentonit. Digunakan sebagai pencernih air dan penyerap limbah. Bentonit digunakan sebagai lapisan kedap pada TPA dan kolam limbah, dan mineral lempung digunakan untuk pengendali pencemaran logam berat. Yang kelima, dalam bidang industri pangan, yang pertama bahan kalsium karbonat dimanfaatkan sebagai tambahan pangan, dan silika yang digunakan sebagai bahan penyaring dan anti penggumpal. Kemudian yang keenam, dalam bidang pertanian dan peternakan, ada kapur pertanian dan dolomit yang digunakan untuk menaikkan pH tanah. Zeolit yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pupuk dan kualitas tanah, dan bentonit digunakan untuk campuran pakan ternak dan pengikat racun. Yang ketujuh, dalam bidang kesehatan dan kosmetik, kaolin digunakan dan diolah menjadi obat luar dan masker wajah. Kemudian talc diubah atau digunakan dalam bedak dan produk kosmetik lainnya.
Pengolahan bahan galian industri bertujuan untuk meningkatkan mutu dan nilai ekonomis bahan tersebut. Pengolahan dimulai dari penambangan atau kegiatan pengambilan bahan galian dari alam, kemudian dilanjutkan dengan permukaan dan penggilingan untuk memperkecil ukuran material. Selanjutnya dilakukan pengayakan dan pencucian guna menyeragamkan ukuran dan menghilangkan pengotor. Pada tahap berikutnya dilakukan pemisahan atau pemurnian, yaitu untuk meningkatkan kadar dan kualitas, serta pengeringan atau kalsinasi untuk memperbaiki sifat mineral. Setelah itu, bahan galian dikemas dan didistribusikan untuk digunakan oleh industri. Selanjutnya, keterkaitan bahan galian dengan batuan. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma dan menjadi sumber beberapa bahan galian industri. Contohnya seperti granit yang merupakan sumber feldspar dan kuarsa, sedangkan basalt dan andesit banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan agregat. Batuan beku intrusif umumnya menghasilkan material yang keras dan stabil sehingga penting dalam industri konstruksi dan manufaktur. Yang kedua ada batuan piroklastik. Batuan piroklastik terbentuk dari material hasil letusan gunung api seperti abu vulkanik dan juga lapilli. Jenis batuan ini menjadi sumber bahan galian industri tertentu, misalnya tuf vulkanik yang digunakan sebagai bahan bangunan dan campuran semen. Selain itu, abu vulkanik juga dimanfaatkan sebagai bahan ponzolan dan untuk stabilisasi tanah. Selanjutnya, batuan sedimen terbentuk melalui proses pengendapan dan pemadatan material. Batuan ini merupakan sumber utama bahan galian industri seperti batu kapur sebagai bahan baku semen, dolomit untuk pupuk dan industri kaca, pasir kuarsa untuk kaca dan elektronik, serta lempung atau kaolin untuk keramik dan industri kertas. Kemudian yang terakhir, batuan metamorf terbentuk akibat tekanan dan suhu tinggi yang mengubah batuan asalnya. Beberapa batuan metamorf menjadi bahan galian industri seperti marmer yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan ornamen, kuarsit sebagai bahan abrasif, serta batu sabak sebagai bahan atap dan pelapis dinding. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu bahan galian industri memiliki peran strategis sebagai penopang utama dalam berbagai kegiatan industri dan infrastruktur. Perubahan klasifikasi dalam Undang-Undang Minerba memberikan dasar pengelolaan yang lebih terarah sesuai fungsi komoditas. Melalui proses pengolahan, bahan galian industri dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam keberadaannya sangat dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan batuan beku, piroklastik, sedimen, dan juga metamorf. Oleh karena itu, pemahaman aspek regulasi, teknis, dan geologi menjadi landasan yang sangat penting dalam pemanfaatan bahan galian industri secara berkelanjutan. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.